Oke, halo warga Departemen Fisika. Sebelumnya, perkenalkan, aku Azra. Di sini aku yang bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol santai, tapi bermanfaat. Nah, kali ini kita bakal bahas topik apa sih? Jadi, topik yang akan kita bahas kali ini, itu tuh udah gak asing banget sih buat kita. Kita bakal bahas praktik kerja lapangan atau biasa kita sebut dengan PKL. Nah, pasti banyak juga teman-teman yang penasaran banget gimana sih cara cari tempat untuk PKL, gimana sih cara untuk ngajuin PKL itu sendiri, dan apa aja sih syarat-syarat yang harus kita penuhi sebagai mahasiswa untuk PKL itu. Nah, di sini kita bakal bahas mulai dari eh, kebutuhan yang harus kita siapin sebelum PKL ini sampai dengan tips and trick dari kakak-kakak yang sudah berpengalaman nih. Nah, kali ini kita sudah kedatangan kakak yang keren banget nih. Halo Kak, Halo, halo, selamat malam. malam Kak. Mungkin Kakak bisa perkenalan diri dulu mulai dari nama, prodi, angkatan, sama peminatannya kalau ada. Ya, mungkin aku ulang. Selamat malam, teman-teman. Sekali lagi perkenalkan, nama aku Hanafi Abdullah. Aku dari Teknik Geofisika Angkatan 2022 yang sekarang memiliki minat di bidang eksplorasi minyak dan gas bumi. Gitu. Oke Kak, aku boleh tahu nggak sih Kak Hanafi ini kesibukannya akhir-akhir ini tuh apa sih? Ya, mungkin kesibukan akhir-akhir ini mungkin karena udah menjelang akhir semester, mungkin sekarang banyak banget nih dari proyek atau tugas akhir dari mata kuliah yang fokusnya itu yang tadi dari eksplorasi migas itu tadi. Mungkin itu kalau akhir-akhir ini memang banyak diberikan proyek-proyek gitu. Oke, berarti lagi sibuk proyek tugas nih ya Kak. Oke, mungkin aku bisa langsung lanjut aja kali ya Kak ke pertanyaan-pertanyaannya. Oke, dari pertanyaan yang pertama, aku penasaran nih Kak, Kakak ini tuh PKL di mana sih? Terus berapa lama tuh Kak PKL-nya? Oke ya, kebetulan aku PKL ya cukup unik sih kebetulan ya karena yang bidang minat aku di eksplorasi minyak dan gas bumi, tetapi aku kebetulan di awal semester 6 kemarin, alhamdulillah dapat praktik kerja lapangan kesempatan juga untuk PKL di salah satu konsultan tambang di Indonesia yaitu yang bertempat di Lumajang gitu. Itu durasinya kurang lebih 1 bulan lebih 5-6 harian. Oke, berarti lumayan sebentar juga ya Kak, 1 bulan. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Apa sih Kak yang bikin Kakak tertarik buat ikut PKL ini? Ya, mungkin aku tertarik ke PKL ini ya mungkin karena memang PKL ini kan salah satu kewajiban juga sebagai kita mahasiswa terutama Departemen Fisika untuk melaksanakan PKL ya. Jadi dari kita mungkin ya ini salah satu tips juga sih. Jadi kalau memang kita pengen dari suatu bidang minat kita, tetapi kita masih belum menemukan tempat PKL kita di mana susah gitu. Nah itu kalau misalnya memang nantinya ada kesempatan yang ada, nah why not untuk diambil gitu. Jadi memang gitu. Dan aku pun yang memiliki bidang di eksplorasi minyak dan gas bumi juga lari ke PKL ke tambang kan kebetulan itu adalah konsultan tambang jadi ya nggak apa-apa jadi kita selama hal itu adalah ilmu yang baik gitu jadi kita ambil aja gitu nah dan kebetulan ya alhamdulillahnya mungkin di bulan-bulan Juli atau Agustus lagi aku alhamdulillah dapat kesempatan lagi untuk PKL lagi kan PKL itu di Pertamina regional 7 yang biasa di Cirebon gitu. Oke, berarti selagi ada kesempatan kenapa enggak ya Kak? Oke, lanjut ya Kak. Aku penasaran sih, Kakak nih cari tempat PKL itu tuh sendiri kah atau ada rekomendasi dari dosen atau cari-cari ke cutting gitu? Terus untuk proses pengajuan PKL-nya itu gimana sih Kak? Ceritain dikit dong. Oke ya. Mungkin aku ceritakan aku yang cari sendiri sama aku yang dapat dari dosen ya. Jadi untuk yang dapat dari dosen itu yang kebetulan yang di
konsultan tambang ini. Jadi aku kebetulan ya pada suatu hari itu ada salah satu dosen yaitu Prof. Adi itu sedang membuat status gitu, status WA. Itu dia status WA-nya membutuhkan 3 orang untuk dikirimkan ke Lumajang untuk membantu salah satu konsultan tambang di sana untuk mengurusi atau mengolah-olah data yang ada begitu. Dan di situ aku mengajukan diri untuk mengapply di perusahaan tersebut, dan alhamdulillahnya sama terpati juga diterima dengan baik. Dan untuk yang selanjutnya yang aku apply sendiri, nah itu ya mungkin untuk yang di apply sendiri mungkin itu cukup memerlukan waktu ya, bukan hal apa mempersiapkan broadcast, tapi memerlukan waktu yang cukup panjang. Kan memang orang-orang perusahaan ya kita tahu kan pasti dia sibuk dan lain-lain hal dia mengurusi dengan perusahaannya dia. Jadi kita memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan balasan dari orang-orang perusahaan. Jadi dari pengalamanku yang sebelumnya ini, aku baru mendapatkan jawaban itu sekitar 4 sampai 5 bulan baru aku dapat jawaban dari orang tua. Ya mungkin berkas-berkasnya mungkin sama ya, seperti meskipun apply sendiri atau ikut dosen yang mungkin disiapkan dari proposal, surat, yang penting sih surat pengantar ya dari kampus ya, untuk pengantar yang dimaksudkan untuk kalau kita ini memang untuk praktik kerja lapangan dari Kepatihan Sika begitu. Oke Kak, berarti kakak ini tuh ada yang nyari sendiri sama rekomendasi dari dosen juga ya Kak? Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kakak, ada nggak sih Kak kayak kesulitan-kesulitan kakak yang kakak alamin selama untuk mengajukan PKL ini? Ya, mungkin untuk yang dari rekomendasi dosen, alhamdulillah sih nggak ada ya. Mungkin kendalanya ya mungkin ada satu lain hal yang kendala mungkin administrasi di departemen yang mungkin itu dari tiap-tiap orang mungkin berbeda ya. Namun mungkin kalau misalnya aku yang ambil kesimpulan untuk yang apply sendiri, yang case untuk yang apply sendiri, mungkin kendalanya ada di waktu sih. Mungkin buat teman-teman kalau misalnya ingin PKL-nya itu di eh, BUMN ataupun di ya pokoknya perusahaan-perusahaan yang milik negara gitu, itu mungkin bisa jauh-jauh hari sih untuk meng-apply ke situ. Tapi bukan untuk milik negara pun ya tidak terfokus untuk milik negara sih, semuanya mungkin bisa disiapkan jauh-jauh hari gitu supaya nah, dirinya tidak mepet-mepet gitu. Oke, berarti kendalanya itu di waktu itunya ya Kak, yang nunggu yang kelamaan. Oke Kak, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ada nggak sih Kak syarat atau kriteria khusus yang harus dipenuhi mahasiswa saat akan mengapply PKL itu? Ya mungkin buat syarat, mungkin untuk syarat akademiknya mungkin cuma satu sih. Syarat akademiknya itu SKS-nya harus kalau nggak salah itu melebihi lebih dari 90 SKS sih. Kalau aku tidak salah ya, mungkin coba di cross check kembali. Untuk dari persyaratan non akademiknya ya mungkin berkas-berkas itu tadi sih. Sama mungkin kalau misalnya ada dari perusahaan minta minimal IPK, ya mungkin kalau setahuku IPK yang dimintakan itu antara 3 sampai 3,2 mungkin itu yang setahu aku yang pernah aku riset-riset tentang perusahaan-perusahaan yang ada atau membuka PKL. Oke Kak, berarti syaratnya itu lebih ke SKS-nya itu ya Kak, sama IPK-nya. Oke, aku lanjut Iya, ya Kak ke betul. pertanyaan selanjutnya. Boleh dong Kak ceritain sedikit pengalaman PKL Kakak ini biar teman-teman juga ada eh, gambaran kira-kira PKL ini tuh seperti apa sih gitu. Oke, oke, ya. Eh, mungkin buku yang kemarin ini ya cukup sangat seru sih dan sangat berkesan karena
memang lingkungan kerjaannya jadi perusahaan tempat ini cukup mendukung aku buat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan begitu karena memang dari lingkungan kerjanya sangat support dan memberi fasilitas yang seharusnya diberikan begitu. Nah, mungkin kalau aku ceritakan tentang ngapain aja aku di sana, ya mungkin aku di sana membantu untuk mengolah data geofisika untuk eksplorasi dari tambang yang memang diajukan oleh yang akan dilakukan kegiatan penambangan dan sebelum kegiatan penambangan pasti kan pengolahan datanya dan melakukan eksplorasi di lapangan langsung dan itu cukup memberikan pengalaman yang bagus karena orang baru baru apa namanya diperkenalkan juga gimana dunia kerja ya sebenarnya ada gitu. Nah itu ada di PKL itu gimana gitu. Dan itu bakal menemukan ilmu-ilmu yang baru juga gitu. Dan itu mungkin bisa diserap dulu gitu. Dan nantinya kalau setelah PKL baru kita. Oke, aku lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Eh, dari pengalaman PKL Kakak nih, ilmu yang Kakak pelajarin selama kuliah itu tuh kepake banget nggak sih Kak di PKL ini? Nah itu sangat kemakai banget ya. Karena menurutku PKL ini juga harus perlu bekal juga ya. Tapi jangan asal PKL gitu kan. Nanti yang susah juga kan dari masing-masing masing-masing kalian sendiri gitu yang akan di kesusahan nantinya kalau hanya ke persiapan apapun gitu kan itu perlu persiapan juga dan yang menurutku persiapan yang matang itu adalah ketika sudah mengambil mata kuliah yang kalian buat sebagai judul begitu dan itu sangat membantu sih di perkuliahan apalagi ditambah dengan eh, sambil tanya-tanya Katin tentang gimana sih metode-metode yang kalian ambil kayak gitu sih. Oke Kak, jadi kayak lebih ke pengantarnya gitu ya Kak. Oke, aku lanjut ya Kak. Ada nggak sih Kak tantangan terbesar yang Kakak alamin selama PKL ini? Mungkin tantangan sih sama adaptasi sih karena memang di yang diperkenalkan di mata kuliah dengan apa yang kita rasakan di PKL itu cukup cukup berbeda ya. Misal kalau dalam konteks geofisika mungkin ya, jadi ada pengukuran listrik, nah itu yang diperkenalkan di mata kuliah kita itu kan mungkin yang dikenalkan mungkin beberapa titik doang. Nah, kalau misalnya di dunia kerja nanti bakal menemukan berkali-kali lipat titik yang akan diolah sekali akuisisi begitu ya. Mungkin mungkin bakalan berkecimpung di adaptasi. Gimana kalian beradaptasi di, di lingkungan kerja yang kalian Oke, berarti susah untuk adaptasinya itu ya Kak. Oke Kak, boleh dong Kak kasih tips and trick nih buat teman-teman semua yang belum PKL atau yang mau PKL nih. Kayak apa aja sih yang harus dipersiapin, apa aja sih yang harus mereka tahu dulu sebelum mereka akhirnya PKL. ya eh, mungkin buat yang pertama ya mungkin karena memang kalau misalnya dari kalian tuh ya coba menstabilkan IPK lah ini ya. Kalau misalnya dari awal sudah juga membentukkan minimal IPK ya. Misalkan untuk yang awal-awal gini masih masih semester 2 semester 4 ya mungkin bisa distabilkan dulu misalnya. Mungkin untuk tahap kedua bisa mencari tahu terlebih dahulu apa aja sih yang akan kalian gali gitu apa yang kalian gitu ya. Itu kan sebelum kalian gali kalian harus tahu minat kalian di mana nah itu bisa ditentukan dan setelah ditentukan bisa digali ilmu-ilmunya di situ gitu. Dan terus yang selanjutnya mungkin tentang eh, mungkin nanti kalau misalnya udah siap semuanya
Mungkin nanti kalau misalnya udah mau mulai ya jangan lupa berkasnya diperlihatkan terlebih dahulu bagaimana apa namanya kelengkapan berkasnya sebelum kalian mulai ke PKL dan juga ini persiapan ya tadi ya mungkin itu yang paling krusial gitu ya sebelum kalian PKL ya juga harus ada persiapan itu belajar lagi apa yang kalian akan pelajari nantinya di PKL itu sebelumnya harus ada bekal supaya tidak kosongan gitu. Oke, terakhir nih Kak. Tadi tips and trick udah. Boleh dong Kak kasih kesan pesan Kakak selama PKL. Terus Kakak juga mau kalau mau kasih pesan buat teman-teman semua yang belum PKL juga boleh. Jadi buat kesan-kesanku PKL sangat menyenangkan dan sangat humble apalagi teman-teman kerjaku ya sangat-sangat humble dan juga mendukung dan sangat membantu. Nah, mungkin untuk pesan untuk teman-teman yang di KL ya mungkin tetap semangat dan jangan putus asa jangan putus asa untuk mencari apa yang kalian inginkan gitu. Tetapi juga kalau misalnya mau ada kesempatan yang lain yang tidak meskipun tidak sesuai ya mungkin bisa diambil terlebih dahulu. Siapa tahu di kedepannya ada kesempatan lain yang bisa kalian coba. Oke Kak, karena pertanyaannya udah habis, mungkin sampai sekian untuk wawancara hari ini. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak Kak buat waktunya, kesempatannya. Semoga jawaban yang Kakak kasih tadi, pengalaman-pengalaman yang Kakak ceritain tadi bisa bermanfaat, khususnya buat warga Departemen Fisika ini. Oke Kak, mungkin untuk Zoom-nya aku akhirin dulu ya Kak.